Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Sofi Maulana Ardiansyah dari kelas manajemen A5 semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian sholat, tujuan dan manfaat sholat, serta ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "As-sholatu imaduddin, faman aqamaha waqad aqamadin, faman tarakaha waqad hadamaddin." Yang artinya, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang telah merobohkannya, maka ia telah merobohkan agamanya itu sendiri. Baik, pengertian sholat menurut bahasa. Sholat diambil dari bahasa Arab yang berarti sholah, yang berarti doa atau cara berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna dari pengertian sholat secara bahasa ini tertulis dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, "Wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim." Yang artinya, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Salat merupakan amalan utama dan yang paling pertama kali dihisab atau dihitung di hari kiamat nanti. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, ia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah berfirman, Lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah, maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Dalam riwayat lainnya, kemudian zakat akan diperhitungkan seperti itu, kemudian amal lainnya akan dihisab seperti itu pula. Hadis riwayat Abu Daud nomor 864. Sholat ditunaikan tentunya dengan tujuan dan sebagai wujud penyembahan umat muslim kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya itu, dengan sholat kita akan terhindar dari sifat buruk yang dapat membuat kita masuk ke dalam neraka. Keutamaan sholat lainnya disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Lalu beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari nomor 528. Saya lanjut, hikmah dari sholat. Yang pertama adalah mencegah dari perbuatan mungkar. Sholat yang dilakukan dengan khusyuk akan membentuk pribadi yang mencegah seorang muslim dari perbuatan mungkar. Yang kedua, mendidik menjadi pribadi yang disiplin. Sholat dapat mendidik seorang muslim menjadi pribadi yang disiplin. Setiap muslim dituntut untuk menghargai waktu dan sebaik-baiknya memaksimalkan setiap kesempatan yang ada dan mempertahankan eksistensi diri sebagai seorang khalifah di muka bumi. Yang ketiga, melatih menjadi pribadi yang tangguh. Sholat dapat melatih diri untuk menjadi pribadi yang tangguh dan tidak cengeng ketika menghadapi sebuah masalah. Yang keempat adalah meninggikan derajat. Allah akan meninggikan derajat dan menghapus kesalahan orang yang melaksanakan sholat. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda,
Hendaknya engkau memperbanyak sujud kepada Allah, karena engkau tidak sujud kepada Allah satu kali, melainkan Allah akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu kesalahan dari dirimu. Hadis riwayat Muslim dari Thauban. Yang kelima ialah membersihkan kesalahan dari dosa. Dengan sholat, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang ada di antara kita. Dengan sholat berikutnya, sholat juga dapat membersihkan diri dari kesalahan dan dosa yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Yang keenam ialah meraih pertolongan Allah. Ketika sholat, seorang hamba berada pada posisi yang sangat dekat dengan Allah. Kedekatan tersebut sangat baik untuk dimaksimalkan dengan berdoa dan memohon pertolongannya. Para sahabat Rasulullah tak akan berkeluh kesah atau berputus asa jika sedang menghadapi kesulitan. Lalu, apa sih ancaman untuk orang yang meninggalkan sholat? Ibnu Qayyim menyebutkan, kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah sebuah dosa besar yang paling besar, dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.